A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Suasri Utami dari Program Studi Ekonomi Islam Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menyampaikan suatu materi tentang superioritas sistem ekonomi Islam untuk memenuhi mata kuliah Ekonomi Islam Makro. Di sini ada latar belakang yang dimana krisis ekonomi global mendorong untuk pencarian sistem alternatif. Sistem kapitalis, sosialis dianggap gagal untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Ekonomi Islam pun hadir sebagai solusi yang menyeluruh, menghubungkan nilai-nilai spiritual dan rasional. Sistem ini dinilai lebih unggul karena menyentuh aspek-aspek kehidupan manusia secara menyeluruh. Superioritas sistem ekonomi Islam bukanlah sekedar aspek klaim normatif, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip yang terbukti, mampu menciptakan stabilitas, keadilan, dan keberkahan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip dasar ekonomi Islam. Ada beberapa prinsip penting yang membedakan antara ekonomi Islam dari sistem lainnya. Di antaranya ada tauhid, keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Tidak seperti sistem kapitalis yang berorientasi pada akumulasi keuntungan pribadi dan sosial yang cenderung menolak kepemilikan individu. Ekonomi Islam melibatkan harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan cara yang halal dan thayyib atau baik. Selanjutnya ada larangan riba atau bunga. Ekonomi Islam mengharamkan riba, mendorong bagi hasil, dan menolak penimbangan serta monopoli. Riba dianggap sebagai ketidakadilan dalam transaksi ekonomi karena menjadikan uang sebagai alat penghasil uang tanpa usaha yang produktif. Pada akhirnya, beban ekonomi menjadi berat dan memperbesar ketimpangan. Serta sistem bunga dalam kapitalis akan mendorong akumulasi kekayaan yang tidak adil. Berikutnya ada kelebihan ekonomi Islam. Yang pertama, lebih adil daripada kapitalisme. Yang kedua, lebih seimbang daripada sosialisme. Yang terakhir, lebih stabil dalam jangka panjang. Kapitalisme memberikan kebebasan seluas-luasnya dalam pemilikan dan produksi, tetapi sering menciptakan ketimpangan yang tajam antara si kaya dan si miskin. Sedangkan sosialisme ingin menciptakan kesetaraan ekonomi dengan menghapuskan kepemilikan pribadi. Sedangkan dalam jangka panjang, ekonomi Islam lebih stabil saat terjadi krisis. Berikutnya ada distribusi kekayaan dan adil. Superioritas ekonomi Islam juga terlihat dalam mekanisme distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Kekayaan didistribusikan secara adil. Islam melarang ihtikar dan mendorong bisnis yang halal, thayyib atau baik, beretika, dan tanggung jawab. Ketiganya berfungsi bukan hanya sekedar ibadah, tetapi juga sebagai solusi nyata terhadap kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Berikutnya, stabilitas ekonomi dan moralitas. Sistem ekonomi Islam juga unggul dalam menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka waktu yang panjang, karena tidak bergantung pada sistem utang berbunga tinggi dan spekulasi. Ketika sistem keuangan konvensional tumbang karena gelombang spekulatif, syariah justru terbukti lebih tahan krisis karena berbasis pada aset yang real dan kegiatan ekonomi yang produktif. Selanjutnya ada relevansi dalam era modern. Ekonomi Islam tetap relevan di era modern sekarang. Sistem ekonomi Islam menawarkan arah baru yang lebih menenangkan dan bermartabat. Dari perbankan syariah hingga bisnis halal, sistem ini semakin diakui
bahkan oleh negara non-muslim sekalipun, karena adanya stabilitas dan keadilannya. Berikutnya ada kesimpulan. Jadi, superioritas sistem ekonomi Islam terletak pada kemampuan yang menyatukan nilai-nilai spiritual dan rasional dalam satu karangan ekonomi yang tidak hanya adil dan stabil, tetapi dia juga manusiawi. Ketika dunia modern berkali-kali dilanda krisis akibat kerakusan pasar, kesenjangan sosial, dan sistem keuangan yang dibangun atas spekulasi dan uang yang berbunga tinggi, sistem ekonomi datang bukan hanya sebagai alternatif teknis, tetapi juga sebagai cara pandang dan jalan hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.